wabarakatuh. Welcome back to my channel, Arum Wiji Astuti Channel. Adik-adik semua, teman-teman di seluruh Nusantara, terkhusus anak-anak kesayangan Bu Arum di kelas 6A SD Negeri 1 Kota Sari Kebumen. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Oke, jangan lupa like and subscribe channel Arum Wiji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di lingkungan sekolah. Dan yang kedua, kita akan mempelajari pola lantai tarian daerah. Apakah kalian sudah siap belajar? Ayo siapkan buku siswamu dan peralatan tulismu. Simak video pembelajaran ini dengan baik dan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah kegiatan kita pada pembelajaran 2. Teman-teman, pernahkah kalian melihat pelangi? Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, perhatikan gambar tentang persiapan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sana tampak beberapa warga sedang mempersiapkan perayaan tersebut. Dilihat dari fisiknya, mereka pastilah berasal dari suku yang berbeda. Meskipun mereka berbeda, mereka tetap rukun dan bekerja sama untuk mempersiapkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Indah bukan? Nah, mari kita baca teks tentang perbedaan yang menguatkan. Simak baik-baik ya, kalian juga bisa membacanya. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali, mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan.
Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Jadi teman-teman, perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Dari cerita tersebut, kalian bisa menyimpulkan bahwa rukun dalam perbedaan itu apa saja ya yang termuat dalam cerita tersebut. Apa saja perbedaan yang ada? Ada perbedaan suku, agama, budaya. Bagaimana menyikapinya? Nah, mereka saling toleransi atau sikap saling menghormati orang lain. Nah, apa manfaat hidup rukun? Dengan hidup rukun maka hidup akan menjadi damai. Tadi dalam cerita perbedaan yang menguatkan, Tony mengajarkan barongsai kepada teman-teman dan anak-anak sekampung. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Lego-Lego. Pernahkah teman-teman, adik-adik semua melihat tari Lego-Lego? Nah, tari Lego-Lego merupakan tari adat Alor yang bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju ke sebuah pohon besar yang rindang, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman kopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda. Namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, teman-teman, saat tadi menarikan tari Lego-Lego, para penari melingkar saling bergandengan tangan. Nah, itu disebut dengan pola lantai. Apakah kalian sudah tahu apa itu pola lantai? Nah, pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Macam pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh-contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai vertikal atau lurus,
yaitu tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai yang kedua adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh tari yang menggunakan pola lantai diagonal adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis melengkung adalah tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Selatan, tari Randai dari Sumatera Barat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai mempelajari pembelajaran 2 pada tema 2 subtema 1. Ingat kembali ya bahwa kalian harus selalu hidup rukun berdampingan dengan semua orang meskipun berbeda suku, agama, adat istiadat ataupun kebiasaan. Kalian harus saling toleransi, saling menghormati, saling memahami perasaan. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga sudah mempelajari tentang berbagai macam pola lantai tari daerah. Menarikan tari daerah juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga kerukunan. Ya, karena dengan kerukunan, kekompakan, kalian akan menarikan tarian daerah dengan baik dan menyenangkan untuk dilihat. Oke? Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.